Jadi sekarang silakan, boleh kita tanya jawab. Ya, bagi yang mau minum boleh loh. Ya. On off, on off. 1 jam atau lebih itu berhenti 1/4 jam. Boleh. Berhenti. Atau nanti lanjut lagi jam berikutnya gitu. Boleh. Sebab kadang-kadang ada yang nggak kuat kan. Boleh. Saya sendiri kan biasanya 1 jam. Tadi Gak kan apa-apa. 2 jam. Di lebih sih hampir belum sampai 2 jam itu yang terasa nggak nyaman itu di pantat. Punggung, pinggang. Pantat ini rasanya panas sampai sakit. Pantat gitu. panas. Ya. Sakit gitu sampai situ. Kaki enggak. Nah, sudah saya hebat, Bu. Ya. Hebat itu. Tapi tadi saya sempat melonggarkan sebentar gitu. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sebab terlalu mengganggu. Ya. Sudah saya atasi nggak bisa. Nah, cuma satu Bu, Ibu Bapak. Pada saat dia sakit, ya. Jangan kesel. Karena latihan meta. Iya. Iya toh? Iya. Kan kadang-kadang orang kalau badannya sakit, dia kesel sendiri. Ini kenapa sih ini sakit nggak mau nurut? Gitu toh? Ya kan? Padahal latihan meta. Nah, lupa dia, lupa jurus. Ya toh? Lupa jurus gitu. Sudah saya pancarkan meta ke bagian ya? yang sakit. Nah, bagus gitu. Tapi masih sakit. Masih gitu. sakit ya pindah. Ya, saya longgarkan sebentar. Longgarkan sebentar hilang. Nah, sebentar terus saya mulai lagi gitu. Ya. Itu enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Nah, jadi kalau keseharian di rumah 1 jam atau 1 jam lebih. Hebat itu 1 jam. Nanti jam berikutnya kita hebat itu. Lagi, gitu. Jangan lupa ada suami, ada anak. Saya enggak ada suami, sudah meninggal. Enggak apa-apa, ada anak. Yang masak siapa? Ya toh? Nah, masak pun itu meta loh. Apa? Masak dengan meta. Masak? Iyo. Semoga masakan ini membuat anak saya Tony ini menjadi orang yang bersemangat dan usahanya berhasil. Weh. Ya toh? Ya, bisa seperti itu. Jadi Bu, meta yang tadi itu kan formal terhadap objek tertentu. Nah, praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa? Seperti itu. Mau sediain teh, semoga kamu tenang ya, nyaman dengan teh ini. Kalau di sesi lain, saya memancarkan meta khusus untuk keluarga gitu. Boleh. Jadi ada saat-saat. Ya, praktekkan dalam kehidupan. Artinya terjemahkan apa yang kita hari ini latih sama-sama ke dalam kehidupan sehari-hari. Ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena 24 jam gak berubah. Tetap 24 jam. Kalau masak ditambah dengan tadi tuh, ini semoga anak saya tambah semangat, semoga anak saya sehat. Lah, itu 24 jamnya kan tetap. Tapi waktu yang biasa dengan masak, brengsek nih pagi-pagi si Tony udah bangun. Nah, kan pikirannya buruk, betul nggak? Tapi begitu yang baik muncul, begitu disediakan, anaknya toh, iya kan? Nah tuh, iya begini. Nah begitu disediakan dengan pikiran seperti tadi, ucapannya lancar, enak. Tapi kalau ngedumel waktu pagi, waduh bangun udah harus pagi lagi, mau berangkat kantor lagi. Wah rese nih anak nih, udah gede masih tergantung pada mama. Nah, artinya apa? Jamnya 24 jam tetap, tetapi sekian menit sia-sia dengan hal seperti itu. Gak ada untungnya. Baik untuk ibu maupun untuk dia. Tapi kalau dengan 10 menit masak sambil air, sambil gembira, semoga dia berbahagia. 24 jamnya tetap, 10 menitnya
Nggak ada loba dosa moha. Artinya itu mengarah ke kesucian nggak? Mengarah. Perbuatan baik muncul terus. Dan perbuatan baik yang seperti tadi, yang tadi kita bahas, kamaja rupa ya, hasil perbuatan baik dan hasil pikiran baik, itu setiap detik sekian miliar muncul dan ngaruh ke tubuh. Karena kemana partikelnya coba sekarang? Menguap ke dalam tubuh, betul nggak partikelnya? Itu berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Sangat pengaruh. Jadi pertanyaan ibu, terima kasih nih. Ban-ban kamsia kita semua. Karena ada yang nanya itu. Karena itu pertanyaan yang bagus. Penting untuk kita semua toh. Ya, terima kasih Bu. Ya, jadi meditasi at any time kapanpun ya, jangan lupa keluarga. Nah, ibu bapak kan ada juga, ada yang udah suami, ya kan, ada yang anak yang masih kecil. Jangan lupa tuh. Tapi ketika dengan keluarga jangan dicerca. Cercanya begini nih. Waduh, ini penghambat saya mencapai kesucian. Sehingga saya tidak bisa berlatih. Kan ada yang begitu juga di luaran sana. Di sini sih nggak ada. Ya toh? Ya. Padahal apa? Keluarga itu adalah pendukung untuk mencapai kesucian. Coba bayangkan. Pembantu misalnya. Sapu-sapu. Sering dimarahin toh. Kalau nggak ada pembantu, meditasi, kotor, bisa konsentrasi nggak? Nggak bisa, ya kan? Nggak bisa. Nah, lancarkan. Namanya pembantu. Itu ketika sedang membantu, mereka kan pengetahuannya berbeda dengan kita. Betul nggak? Jangan disamakan dengan kita, jangan di mapping. Seolah-olah kita sama dengan dia. Nah, itu bawanya nanti hal yang negatif. Saya gak rela Pak Slamet, masih belum rela, dia kenapa gak ngerti-ngerti. Bisa begitu. Tahu nggak? Tapi kalau kita latihan meta, oh, dia punya latar belakang berbeda dengan saya. Pemahaman pengetahuannya, kecepatannya, kemahirannya beda-beda juga. Dia wajar segitu. Gajinya juga segitu, wajar. Ya kan? Semoga dia tumbuh. Itu dong. Ya kan? Semoga dia maju. Nah, itu kan praktek meta tadi. Semoga dia berbahagia, semoga maju, semoga aman gitu ya. Ya, bisa terhadap pembantu juga. Bisa. Tapi ini harus kompromian. Suami istri. Kadang-kadang istri ya, suami enggak. Suami iya, istri enggak. Gitu loh. Ya. Oh, ini ahlinya Romo Winata itu. Iya. Ya, seperti itu. Nah, itu bisa cekcok tuh hanya gara-gara pembantu misalnya. Rugi banget kan? Gara-gara pembantu jadi cekcok. Padahal kita tahu. Ya kalau enggak dia nggak bakal jadi pembantu juga. Ya toh? Sopir juga begitu. Udah dibilangin jangan sampai sini. Nah, itu iramanya irama dosa mula, cita, dosa, kebencian atau penuh meta? Penuh kebencian ya. Nah, kalau iramanya diganti sedikit, bisa kan sebenarnya, ya kan? Cuma memang banyak orang belum terlatih ke situ. Wajar latihan, ya kan? Oh maaf ya, nah memaafkan. Saya tadi lepas remnya masih blong, nah ya kan? Kan memang kalau remnya blong kan, ya apa boleh buat dong terjadi. Tapi kita akui rem kita blong, mohon maaf, gitu kan? Nah, baru mulai perbaikan, move on seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, ada pertanyaan lagi silakan yang lain. Ya, silakan Pak Jeffrey. Ini sahabat lama saya. Saya tuh lama nggak ke Surabaya, sekitar 6 tahun. Begitu ke Surabaya lagi, di sini mampirnya.
Iya. Iya, dengan Pak Jeffrey kenal lama Surabaya. Terakhir tahun 2018 ya. 2018. Sekarang ketemu lagi. Ya, gembira sekali Pak. Kasih. Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya. Romo, sama bertanya tentang teknik meditasi. Meditasi yang ada yang saya tahu punya yang Romo ajarkan ini hanya meditasi untuk pernapasan saja. Dan kembangkan untuk ke meta. Sedangkan kalau yang saya lihat dari ajaran Tantrayana itu dipakai untuk olah nafas. Olah nafas artinya latih tenaga dalam. Nah, kenapa bisa ada muncul untuk latih tenaga dalam? Bacaan Shaolin juga latih tenaga dalam sehingga keluar ilmu silat. Sedangkan di budaya yang Theravada punya, yang saya tahu punya, ataupun Budayana, tidak belajar sampai ke arah sana. Hanya untuk nafas keluar masuk saja. Mohon penjelasannya, Romo. Terima kasih. Waduh, ini kayak ujian tesis nih. Ibu bapak, saudara-saudara semua. Ajaran Sang Buddha itu rootnya satu. Rootnya, akarnya sama. Akarnya sama Pak. Ajaran Sang Buddha itu satu sebenarnya. Untuk mengikis dan menghancurkan loba dosa moha. Ya, sehingga kita bisa hidup lebih berbahagia. Di dalam perjalanannya, ini tidak bicara tentang sekte. Mau di Theravada, mau di Mahayana, mau di Vajrayana, ya. Orang-orangnya kan banyak ya juga yang mengalami pengalaman-pengalaman tertentu di perjalanannya, betul nggak? Mungkin nggak mereka melakukan pencocokan-pencocokan seperti itu? Mungkin, jadi jangan sektenya nih yang dilihat ya Pak ya. Hal itu bisa seperti itu. Nah, pada saat zaman Sang Buddha, ya, keahlian-keahlian hebat itu juga banyak. Banyak. Tetapi bukan prioritas utama untuk diajarkan. Ada yang terkenal khotbah tentang apa? Segenggam apa? Daun. Simsapa Sutta. Sang Buddha bilang, jadi di hutan banyak daun-daun yang berguguran kering, diambil satu genggam. Banyak mana daun dalam genggamanku dengan daun dalam hutan ini? Banyak hutan. Demikianlah yang saya ajarkan kepada kamu. Yang segenggam ini yang langsung bisa cespleng untuk mencapai kebahagiaan sejati. Nah, kenyataannya orang kan banyak ngambil apa? Kalau jalan di hutan kan bukan segenggam daun. Daun ini bagus, oh daun itu bagus gitu kan ya. Apalagi ada daun muda, daun apa gitu ya. Repot. Betul nggak? Ya toh? Ya jadi ajaran Sang Buddha yang sesungguhnya itu rootnya satu. Tapi orang-orang yang berlatih menjalani ajaran Sang Buddha itu kan dia banyak istilahnya kalau saya ke Surabaya ini naik pesawat gitu. Dari Jakarta ke Surabaya, sampai Surabayanya kan nggak langsung pesawat turun di depan Edaka. Harus lewat jalan tol dulu, keluar jalan biasa, ya kan liku-liku. Kalau saya mampir dulu ke TP, bisa dilarang nggak? Ke Tunjungan. Nggak bisa tuh. Nah, bisa-bisa lupa sama Edaka nanti tuh. Iya kan? Makanya Permaisuri istri saya kasih peringatan tuh. Jangan ke Tunjungan. Nah, langsung sana gitu. Jadi gak ke Tunjungan kita. Ya, jadi enggak jalan-jalan dulu Pak. Sehingga dia bisa direct. Nah, tapi kan itu
out of scope, di luar kendali kita. Jangankan orang lain. Nah, diri kita aja. Tadi kita gembira atau sedih, terus sedih tapi langsung kesel, terus gembira lagi. Bisa diatur? Bisa. Ada hal-hal tertentu uncontrollable. Tidak dapat dikontrol. Walaupun di dalam diri kita, apalagi di luar diri kita. Betul nggak? Artinya kita nggak bisa larang mereka juga gitu. Yang melakukan itu, paling kita cuma pengkondisian. Pengkondisiannya, kami murid Buddha menjalankan ajaran Buddha yang direct begini. Gitu. Tapi kalau itu pilihan kamu, saya juga nggak bisa apa-apa juga, betul nggak? Nggak bisa apa-apa juga, gitu. Tapi kalau ke anak kita, jangan dibiarkan dengan pandangan tadi itu, ya. Oh, agama Buddha itu bebas, kamu silakan pilih sendiri nanti juga kamu sadar sendiri. Nah, bahaya, betul nggak? Bahaya, ya kan? Kalau anak, yang namanya anak baru itu kan harus dikasih tahu, disiplin. Ini wajib begini, wajib ke wihara. Itu. Jangan dibiarkan. Biarlah anak kecil, nanti juga mikir sendiri mau ke wihara mau enggak. Bayangin nanti enggak ada yang patidana. Kalau kita meninggal. Anaknya. Ya toh, hilang. Gak mau dia ke wihara nanti. Tapi kalau dari kecil, mirip tetangga kita, saudara-saudara umat. Ya kan? Dari kecil wajib ya. Bahkan baca kitab sucinya wajib loh. Umat Buddha, wah nak, itu mah susah nak. Wah orang tuanya bilang begitu, wah repot lah. Anaknya nanti gimana mau baca? Nggak mau baca dia. Jadi kalau ke anak-anak, nak ini wajib, ini penting. Karena apa? Ini harta nak. Jadi orang tua kan harus kasih harta kepada anaknya. Hartanya itu harta keyakinan, harta moral. Itu jangan tunggu nanti sudah menjelang meninggal dunia. Sejak dia lahir sudah dimulai dikasih. Harta itu dikasih sedikit-sedikit. Harta keyakinan, ya, harta kemurah hatian, hartanya meta, ya kan ya. Dikasih. Wah nak, kasihan sekali kamu. Nah, dia akan melihat role model nanti. Role model. Dari situ dia belajar. Nah, itu nanti mau dibikin bengkok jalannya. Nak, kesini dulu. Dia mau harus ke sana. Nah, begitu nanti. Nah, jadi begitu Pak Jeffrey. Jadi itu bukan sektenya, Pak. Tapi orang-orang tertentu yang menjalankan itu bisa terjadi di sekte manapun, toh, ya kan? Ya bisa terjadi. Ya kadang-kadang prevalensi statistik itu mempengaruhi persepsi orang. Sehingga di sekte ini gitu kan ya. Padahal belum tentu juga. Ya ke daerah tertentu, hal-hal tertentu banyak juga gitu. Coba itu yang ragamnya banyak itu kan kalau misalnya saya pernah juga itu kali ke sana ke satu negara gitu kan. Wah, itu macam-macam juga. Walaupun itu Theravada gitu. Ada juga gitu. Ya, jadi Ibu Bapak jangan bawa pusing sama sekte ya. Walaupun kita bersekte Theravada misalnya. Ya kan? Gitu. Tapi itu ya ada saja orang yang seperti itu. Ada saja orang yang seperti itu. Nah, kita dengan mengetahui itu, kita jadi tahu. Oh, artinya ada kemungkinan-kemungkinan yang uncontrollable tadi. Nah, itu adalah aspek dari anatta. Tahu anatta ya? Segala sesuatu tanpa aku. Nah, maksudnya apa toh? Salah satunya adalah uncontrollable diri kita maupun terhadap orang lain. Kita nggak bisa mengontrol diri kita juga. Di dalam satu sutta disebutkan
Apakah perasaan ini aku atau bukan? Bukan. Karena apa? Karena kita nggak bisa kontrol. Tiba-tiba perasaan bisa happy. Tiba-tiba perasaan bisa sedih. Begitu kan? Nggak bisa kontrol juga. Usia tua juga nggak bisa dikontrol walaupun ada di dalam tubuh kita. Nah, salah satu hal yang memperlambat sedikit usia tua, ya kan, supaya jadi awet muda, ya toh. Nah, latihan meta. Latihan meta. Kan ada 11 manfaat tuh. Yang salah satunya rupawan rupawati yang tadi pagi ya. Ya, wajahnya jadi cerah. Nggak cantik, nggak ganteng, tapi kok menarik. Nah lo, burung magnet tuh, bukan pelet. Nah, ya bisa seperti itu. Nah itu kekuatan meta tuh seperti itu. Pak Jeffrey, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Makasih. Silakan yang lain. Ya silakan. Wah ini juga sahabat lama ini. Nun jauh di sana, ketemu di sini bersama ibu ya. Ya, mau tanya Ya silakan. tentang tadi kan Romo udah bilang tentang meta bawana bisa mencapai kesucian. Nah, sementara kan kita tahu Teorinya di mana? Gitu ya, ya. sementara kan kita tahu kan meta bawana itu meta itu apa? Bawana itu kan penting, samata itu penting. Ya. Karena meta bawana kan masuknya di samata. Ya. Samata itu kan penting untuk mendukung vipassana. Iya. Ya kan? Ya. Kalau dengan meta bawana, ya. Misalnya tadi kita masukkan meta cinta kasih, yang tadi Romo bilang untuk supaya pikiran baik, untuk mencegah yang akan datang, itu is okay. Akan bagus, benar ya. Jadi karena kesibukan kita terlalu banyak cinta kasih, kita bikin waktu banyak, mungkin hal-hal yang buruk kan tidak masuk. Sementara kan di dalam diri kita ini kan udah banyak hal yang buruk. Betul. Udah banyak sampah. Betul. Nah, sampah ini kan harus dibersihkan untuk mencapai kesucian. Tepat sekali. Nah, jadi tadi mohon coba penjelasannya. Bagaimana meta bisa mencapai kesucian, gitu kan? Dari meta bawana itu biar jelas. Iya. Tuh. Bagus, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Ibu bapak, saudara-saudara semua. Betul, meta masuk dalam kategori samata bawana. Pengembangan ketenangan. Jadi samata bawana ini sebenarnya samata itu ada dua. Samata sebagai metode dan samata sebagai pencapaian. Kalau sebagai metode, objeknya adalah konsep. Kalau sebagai pencapaian ketenangan batin. Beda kan? Vipassana juga begitu, ada dua. Ada sebagai metode kan ada metode ini ya. Atau sebagai pencapaian, insight. Paham ya? Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara semua, saya kasih ini nih, sutanya nih. Tuh, ada suta di sini Anggutara Nikaya. Meta, kalau dilatih, nah nomor 1 sampai 7 nih. Nomor 1 sampai 7. Ya kan? Nah, itu bisa meraih ceto wimuti. Itu kebebasan pikiran. Bebas dari apa? Saya tanya. Dari apa? Betul sekali. Contoh. Ketika seseorang berlatih vipassana, perlu nggak meta? Tanda petik nih. Coba cermati. Ketika orang berlatih vipassana, metanya dilatih nggak pada saat vipassana? Nah, gitu. Makanya banyak yang susah banget mencapai kesucian segala macam gitu kan. Tapi misalnya begini.
ketika dia sedang berdana dengan penuh perhatian dan kepedulian meta, itu wipasana atau samatha? Orang kan terserap kepada kepedulian metanya. Padahal ketika dia berdana dengan meta, dia penuh perhatian di situ, itu wipasana juga kan? Betul nggak? Artinya non formal wipasana. Makanya tadi saya selalu bedakan tuh formal, non formal. Non formal itu udah blended jadi satu, gak bisa dipisah tuh samatha wipasana. Kalau formal, kamu mau berlatih apa? Samatha wipasana, begitu kan? Kalau samatha objeknya konsep. Konsep itu buatan, bikinan orang. Contoh, ibu bapak tadi ketika kita berlatih, ramah-ramah nih ibu bapak, bayangkan, bayangan pikiran toh, bikinan apa ahlami? Artinya samatha atau wipasana. Nah, kalau dari situnya samatha, betul nggak? Samatha. Jelas samatha. Tapi ketika dia dipraktekkan, di sini disebut dijadikan kendaraan yang kemanapun dia pergi, dia pergunakan itu. Artinya meta ini dijadiin kendaraan ketika dia menyapa orang, ketika dia memperhatikan orang, ketika dia berdana. Itu sudah terlepas dari samatha atau wipasana lagi. Tetapi ke dalam langsung bawana untuk mengarah. Ya toh? Beda. Jadi saran saya dalam formal meditation juga dipraktekkan meta. Ketika menyendokkan makanan kepada teman yang di sebelah, ya toh? Kan biasanya perhatian yang dijalanin ya, betul nggak? Dengan penuh perhatian murni. Bisa nggak ditambah dengan semoga kamu sehat ya? Bisa nggak? Lebih lentur nggak batinnya? Lebih lentur toh, ya kan? Ada dalam salah satu diskusi dengan seorang meditator ulung. Ketika itu, saya tanya, untuk mencapai kesucian, wipasana toh, itu enggak? Harus pakai dana. Oh enggak perlu. Perlu berdana. Nah, begitu dia berlatih di suatu negeri dengan sangat intensif 1 tahun, apa yang dikatakan ketika dia sudah balik lagi? Saya tanya, mana wipasana? Perlu dana enggak? Wipasana pas selamat itu wajib lu dana. Enggak dana, walaupun wipasana enggak mencapai kesucian lu. Tahu enggak jawaban saya apa? Saya setuju banget. Pendapat Anda bagus banget. Jadi bukan saya bilang, itu kan pendapat gue lagi dulu lagi. Bisa ngamuk enggak tuh? Bisa ngamuk ya? Tapi saya bilang, saya setuju banget pendapat itu. Kok kamu bisa sampai pada kesimpulan itu? Saya tanya. Rupanya ketika dia sedang berlatih 2 bulan di break oleh gurunya. Di stop. Kamu harus melakukan bakti sosial. Dana. Apa itu? Artinya, walaupun meta itu duniawi seolah-olah, itu arahnya ke non duniawi loh. Buktinya apa? Ketika seseorang untuk berlatih wipasana, ya, bodhisatta itu melaksanakan berapa paramita? Kesempurnaan. 10 kan?
salah satu aja nggak sempurna, bisa nggak mencapai kesucian? Salah satu dari paramita itu apa? Apalagi? Meta. Betul? Artinya, meta itu faktor kesempurnaan loh. Jangan main-main. Walaupun itu samata disebutnya. It's okay. Disebut orang samata. Tapi ketika saya melaksanakan kehidupan sehari-hari, double loh samata vipassana. Perhatiannya saya cermati. Metanya saya jalanin. Gak salah juga. Gak salah juga gitu. Ya. Hanya dalam formal meditation. Itu seolah-olah kamu gak bisa suci dengan meta. Ya kan? Kamu bisa suci pasti dengan vipassana gitu kan. Tetapi pada kenyataannya vipassana murni tanpa dana nggak akan mencapai. Tanpa meta nggak bersih. Nggak bersih. Makanya ada, mohon maaf, meditator tertentu yang sudah sangat intensif vipassana masih seneng marah-marah, ada juga. Betul nggak? Iya kan? Itu kenapa? Gitu. Nah, kalau kita reflect, ada sesuatu nih yang harus dikoreksi nih. Apa ya? Dalam pelajaran Abhidhamma lagi. Dalam pelajaran Abhidhamma yang sesungguhnya sati. Ketika itu dimunculkan, itu bareng dengan meta loh. Iya. Kan Sabacita Sadarana kan? Udah ahli nih. Bapak ini. Ya kan? Kalau dosa muncul itu, ya kan? Kalau tanpa itu bukan sati, manasikara. Manasikara yang dilatih. Ya toh? Manasikara hanya mencermati. Padahal sati itu kusala. Harus ada meta, betul nggak? Ya, dia sepasang. Jadi ketika meta dilatih, sati meningkat. Nah, ini di dalam Dhammasanggani, kitab suci pertama Abhidhamma Pitaka, itu disebutkan di situ. Mahakusala cita adalah ketika ini muncul, maka ini muncul gitu kan ya. Faktor batin ini muncul. Nah, ternyata itu harus dibaca sampai habis. Sayangnya kalau dibaca sampai habis bisa 40 halaman lebih. Satu kesadaran. Ternyata di situ apa? Ketika kesadaran ini muncul, samatha vipassana muncul loh. Ini muncul loh agak belakang bacanya. Kami bersama umat Surabaya pernah buat itu. Hubungi nanti Ibu Hili, tolong. Ibu Yulian. Ibu Yulian sudah membuat rangkumannya. Dari setiap cita Dhammasanggani, efeknya terhadap batin, samatha vipassana yang mana? Ini yang mana? Ada. Sudah diringkas oleh beliau. Wah, itu dahsyat itu. Itu pekerjaan tidak mudah itu. Satu kesadaran dengan berbagai faktor dikelompokkan, ternyata di Dhammasanggani ada ujungnya. Kalau kesadaran ini muncul, ini vipassana dan samatanya berkembang loh. Yang ini berkembang loh hiriotapanya. Yang ini bodhipakya dhammanya berkembang. Yang ini tidak ada seperti itu. Nah, orang gak lihat itu. Gak lihat itu. Itu cuma orang yang iseng masuk situ. Tapi isengnya sakti. Ya, bisa seperti itu. Jadi tuh. Ini sudah tuir. Lupa saya. Ketamo. Ya. Jadi di dalam setiap meta pasti ada sati. Pasti ada sati. Pasti. Iya. Sati nggak mungkin bersekutu dengan loba dosa moha. Jadi secara kebebasan pikiran, bebas dari loba dosa moha, benar juga. Ya kan? Cuma objeknya yang berbeda. Nah, ini objek yang berbeda. Ketika bervipassana,
Dia di awal-awal berhadapan dengan manusia memang. Tapi dia menganggapnya, persepsinya udah berubah. Ini bukan manusia, ini batin dan jasmani. Nah, itu yang beda ya. Nah, kalau dia sudah seperti itu, maka nyana yang lain muncul. Kalau meta yang seperti kita, nggak muncul nyana yang lain. Tapi nyana yang tadi. Nyana tentang keluarga jadi harmonis. Ya toh? Nyana dengan anak, dengan pembantu jadi harmonis gitu kan ya. Tetap mendukung ke arah kesucian. Sebab kalau itu nggak harmonis, nggak dikasih tuh wipasana oleh istrinya. Iya nah, udah nggak? Iya kan? Nggak dikasih. Ya toh? Paling bisanya marah. Kamu jangan ikut campur, saya mau wipasana. Padahal butuh meta, ya kan? Kalau metanya jalan, exit permit dapat nggak? Karcis dapat nggak? Dapat pasti tuh. Ya, jadi kalau secara abidama meta dengan sati itu jadi satu. Cuma ketika dia wipasana, dibedakannya di mana? Objeknya itu kalau meta itu makhluk, meta itu objeknya makhluk. Kalau wipasana, makhluk itu dipreteli. Jadi batin dan jasmani. Bedanya di situ. Bedanya di situ. It's okay dong. Belum bisa batin dan jasmani, ya manusia dulu. Supaya harmonis hidupnya. Ya toh? Kalaupun belum mencapai kesucian dalam kehidupan ini, kemana katanya? Nah, coba saya tanya ibu bapak yakin dalam kehidupan ini mencapai sotapanna? Yakin nggak? Yakin? Bagus, kalau yakin bagus. Artinya metanya jalan. Ya kan? Tapi kalau nggak yakin, pengen nyasar, kalam rendah, nggak kan? Gimana caranya supaya nggak nyasar? Kembangkan meta. Otomatis hati juga jalan. Betul nggak? Belum suci, nggak apa-apa. Tapi nggak nyasar. Nggak nyasar. Sebab kalau nyasar, boro-boro wipasana. Kalau nggak nyasar, kesempatan wipasana masih ada nggak? Masih ada. Masih ada. Jadi, ibu bapak, saudara-saudara, baik yang bisa mencapai kesucian sotapanna dalam kehidupan ini, ataupun belum sanggup, wipasana dan meta itu pasangan loh. Pasangan loh. Karena apa? Ketika menjalankan itu tiba-tiba misalnya entet, cut off. Walaupun yakin udah suci, cut off. Kan bisa terjadi. Siapa yang tahu? Ya kan? Nah, nyasar enggak? Gitu kan? Kita nggak mau nyasar. Bagaimana sekarang supaya refleks? Ketika akan entet itu langsung kepikirannya baik. Itu kan harus ada kebiasaan, betul nggak? Kebiasaan baik. Kalau enggak, dia nggak refleks. Susah. Tapi kalau refleks, udah refleks, udah kepikiran baik dulu, ya kan? Aman. Ya makanya, ketika seseorang berlatih meditatif ataupun apa, ya, saya ini sering jahil. Jahilnya apa? Begitu mencapai satu pengetahuan tertentu, saya bikin simbol. Simbol itu kalau dalam istilah meditasi itu nimitta. Saya bikin simbol, bukan dapat simbol. Saya bikin, iya. Wes, udah merasakan sampai sini nih. Saya bikin simbol. Kondisi batin seperti ini akan muncul kalau saya begini. Saya tes.
muncul lagi. Sehingga meditasinya nggak dari nol lagi. Langsung bypass ke situ. Ke situ. Nah, itu mungkin yang belum dilakukan oleh umat Buddha umumnya. Kalau saya umat Buddha yang jahil. Jahilnya di situ. Udah sampai sini saya bikin aja simbolnya. Dasar teorinya dari mana? Yang tadi. Menjelang meninggal dunia ada kama aramana, kama nimita aramana, gati nimita aramana. Itu judulnya apa? Matian ya? Betul nggak? Padahal bagaimana orang mau mati langsung muncul itu tiba-tiba yang bisa kita atur? Gak bisa. Random, betul nggak? Mau random muncul. Nah, logiknya jangan sampai random kalau mau meninggal dunia. Harus kita yang atur. Gimana caranya? Jadi gitu. Saya iseng, saya bikin. Bisa dipakai. Bisa dipakainya kapan? Nggak harus menjelang mati. Dalam kehidupan ini bisa. Misalnya, mau ketemu dia, kok kesel, gitu kan? Grogi ketemu bos, ya toh? Nah, saya aktifkan yang tadi, yang kondisi meditatif tadi. Langsung damai. Nah, kalau damai ngomongnya sama bos enak nggak? Enak kan? Saya pakai itu. Seperti itu. Ya. Jadi bagus sekali itu pertanyaan. Sati dan meta jadi satu. Dia dikelompokkan vipassana atau dikelompokkan samatha hanya gara-gara objeknya. Tapi dalam perkembangannya, seyogyanya orang yang vipassana, walaupun dia berhadapan dengan nama rupa, tetap mengharapkan dia umur panjang, betul nggak? Ya toh? Nah, itu vipassana, dia tahu ini nama rupa, tapi semoga dia panjang umur, semoga dia bahagia, tetap metanya tetap jalan. Ya, metanya tetap jalan. Bagus sekali. Terima kasih Pak Tamu. Ya, silakan. Ini Pak Tamu ini ahli abhidhamma. Ya kan, saya kan sedikit ada penyakit di dalam tubuh. Jadi kan ada pernah ikut latihan di tempat itu dan tadi saya sangat setuju. Pertama saya selesaikan dulu ya pertanyaan pertama. Berarti yang tadi, berarti Romo bilang kalau meta itu bisa mencapai kesucian, berarti itu bukan meta yang formal ya. Bukan cuma kita duduk memancarkan meta, tapi meta yang harus dengan action. Betul. Dengan vipassana, dengan pelaksanaan. Betul. Itu In yang daily bisa life. mencapai. Ya, in daily life. Macam Romo bilang, kita kan berdana, itu kan action. Action. Tapi di situ harus ada metanya. Harus ada metanya, harus pandangannya juga benar. Bahwa ini sebenarnya hanya narma rupa. Kan kalau dana, ibu bapak, kan orang dana itu kalau pertama kali dipasarkan tentang istilah dana, cuan bocuan, betul nggak? Untung rugi. Beri adalah menerima. Betul? Ya, it's okay. Para pemula, daripada dia tidak memberi. Betul nggak? Kalau dia nggak pernah memberi, dananya sama sekali nggak ada loh. Ya kan? Nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kita harus kondisikan batinnya berkembang menjadi memberi adalah melepas. Ya dong. Ya kan? Memberi adalah melepas. Masih saya memberi dan melepas. Nah, upgrade lagi ke yang ketiga. Memberi adalah proses. Ini bukan milik saya, itu juga bukan milik dia. Satu saat bisa berubah. Itu vipassana dari dana. Cuma untuk yang seperti itu, bahkan orang yang vipassana pun banyak yang gak praktekin itu. Masih saya memberi, ya kan? Padahal yang sesungguhnya, saya yang memberi dia itu, saya ini bukan milik saya loh. Saya juga berproses loh, bukan saya sesungguhnya. Itu juga bukan milik dia. Itu juga berproses. Dan dia sendiri pun itu bukan dia sebenarnya. Nama rupa gitu kan. Nah, dengan pemahaman seperti itu barang dipindah-pindah kemanapun, si pemberi tidak akan marah. Tidak akan marah. Contoh,
memberikan dana kepada seorang biku, ada anjing datang. Biku. Nah, dana makanannya oleh biku dilempar ke anjing. Nah, makan ya. Nah, itu nggak bakal mencapai kesucian kalau kayak gitu. Ya kan? Tapi kalau, itu kan hak Bante. Tapi itu walaupun hak bukan milik Bante. Itu cuma hak makan. Hak pakai. Betul nggak? Saya juga sebagai pemberi. Ini saya kan cuma hak punya saat ini. Ya kan? Tapi hak untuk hilang juga sebenarnya. Ya kan? Nah, kalau kita mencermati dengan cara seperti itu, malah munculnya apa? Meta kepada anjing, appreciate mudita kepada Bante. Sifat batinnya meningkat, panyanya meningkat, arah ke kesuciannya jalan lurus. Seperti itu. Cuma kan itu kalau dibilang piramid, yang atas ini yang paling sedikit, betul nggak? Yang paling bawah kan yang cuan-bocuan, betul nggak? Untungnya apa gue nanti dengan dana ini, gitu kan? Ya. Tapi nggak salah juga mereka dana. Karena kalau mereka nggak dana, mereka nggak akan mendapat ajaran yang benar. Karena untuk mendapatkan seperti kita, mendapatkan ajaran benar, itu merupakan buah dari perbuatan baik kita. Buah itu. Sehingga kita, artinya apa? Dana itu mendukung loh untuk mencapai kesucian loh. Nggak berdana, jangan harap. Ketemu dhamma aja susah. Gitu. Mau ketemu dhamma, ada kesempatannya. Wah, nggak ada ongkos, nah lo. Susah. Ya kan? Ada ongkos. Ada kejadian di jalanan apa gitu kan ya. Kan susah. Nah, sekarang lanjut pertanyaannya Pak Mo. Setelah kita punya suatu penyakit ya dalam tubuh kita, Romo. Ya, tadi kan kaitannya dengan sati dan meta. Berarti kan kita harus punya meta. Juga pertama kan tadi Romo tadi kita pagi ini belajar tentang meta, tentang diri kita dulu ya. Kita akan memancarkan meta ke diri kita. Nah, kalau kita punya suatu penyakit, tadi kan udah benar, sati sama metanya kita pancarkan. Nah, kalau kita plus dengan panya di situ, bahwasanya kita melihat bahwa segala sesuatu itu adalah anicca. Sakit ini juga tidak kekal. Dia juga akan berlalu. Itu boleh, bisa, dan bagus. Bisa, bagus sekali, bagus sekali. Termasuk kepada orang misalnya. Contoh tadi, ketika saya bilang ganti terhadap objek yang bertentangan dengan kita, gimana rasanya? Ada yang gampang? Ada yang susah? Ada yang susah. Pak Slamet saya nggak bisa. Nah, seperti itu. Itu kalau zaman Sang Buddha yang suntik panya. Disuntik panyanya oleh Sang Buddha. Orang-orang itu bisa melakukan kesalahan. Terkadang bukan maunya dia juga. Ya toh? Kan ada yang begitu. Bukan maunya dia juga. Karena dia kena trauma. Jadi dia begitu tuh tingkah lakunya. Siapa yang mau kayak begitu? Enggak juga kan? Jadi sebenarnya kasihan juga dia. Nah, ini mengubah pandangan enggak? Kadar dosanya, kebenciannya bisa turun enggak? Turun, yang tadinya enggak memaafkan. Iya juga ya, gitu kan? Nah, belum lagi disuntik lagi oleh Sang Buddha. Kamu pun bisa tidak lepas dari kesalahan loh. Nah, orang lain mungkin bisa memaafkan kamu. Kalau orang lain gak memaafkan kamu gimana? Iya juga ya. Nah, ini kan reflection. Yang tadi baru diskusi dengan Romo Winata, cinta maya panya, reflection. Muncul kebijaksanaan. Membantu mengikis dosa di situ. Membantu mengikis dosa. Nggak menghancurkan dosa 100%, tapi lumayan. Ya toh? Lumayan. Oh iya juga ya. Dia nggak sepenuhnya mau. Andaikan saya juga salah, nggak dimaafin sama dia, gimana ya rasanya ya? Nah, gitu kan? Iya ya. Kalau begitu, ya udah, saya maafin dia. Nah, tuh, langsung plong.
Seperti itu. Nah, itu tata cara untuk yang tadi. Ya, sumplong. Seperti itu. Sumplong. Termasuk memaafkan diri sendiri. Wah, ini nih lambung saya kok dari dulu. Saya kan gak mau kayak begini, tapi ini terjadi gitu kan ya. Gak habis pikir saya bisa sakit lambung kayak begini. Ada kan orang yang seperti itu di luaran. Gak habis pikir. Kok saya yang sakit? Gak bisa nih kalau kayak begini gitu kan. Karena jaim. Ya kan. Nah, dia gak memaafkan dirinya. Padahal begitu. Loh. Ya kamu bisa kontrol diri kamu 100%. Enggak. Jadi kalau nggak bisa kontrol, ada sesuatu yang uncontrollable nggak? Mungkin. Jadi kalau ada yang uncontrollable terjadi pada diri kamu, gimana? Iyalah, saya maafkan kalau turun lagi dosanya. Nah, hal-hal yang seperti itu penting. Zaman Sang Buddha, injektornya Sang Buddha, puyeng-puyeng ngadep Sang Buddha gitu kan, umat tuh. Minta advice. Karena Sang Buddha otoritasnya tinggi, langsung oke, ya kan? Betul nggak? Oke kan semua, ya kan? Tapi kalau kita kepada para pandita, mungkin para pandita juga bukan otoritas tertinggi. Sehingga, wah ini Romo Slamet ngomongnya apa benar? Gitu kan ya. Nah kalau kayak begitu, dosa belum tentu turun tuh. Belum tentu, ya kan? Siapa kamu Mat ngomong kayak begini? Kamu kan masih muda, gitu kan ya? Ya masih muda lumayan lah, udah 60 tahun lebih di sini, di bumi lumayan kan? Nah seperti itu Pak. Jadi apalagi nih Pak? Ya bagus sekali Ibu Bapak ketika memancarkan meta kepada seluruh tubuh. Ya ingat-ingat ini nih. Ini pelajaran dari Abhidhamma dan ilmu fisika sains. Ya. Ketika saya ingin menunjuk ke sana, jari saya menunjuk ke sana, betul nggak? Ya kan? Nah, ketika jari menunjuk ke sana, itu kan dari pikiran, ya kan? Kok ini kencang nih? Makan kawat nggak saya? Nah, tapi kok keras? Mana itu? Partikelnya. Artinya, setiap kali pikiran kita mengarahkan pikiran kita ke satu titik itu, partikel itu otomatis ngalir ke situ tanpa bisa dicegah. Gitu. Apa yang nunjuk sana? Nunjuk. Partikelnya udah otomatis jalan keras, gak ada kawat. Ibu Bapak tadi berlatih apa? Semoga otak saya bahagia. Pikiran mengarah kemana? Partikel ngalir nggak tuh? Ngalir pasti. Sel baru terbentuk pasti. Udah minum kan tadi. Gunanya itu supaya ngalir. Ya, saintifik itu. Ya, langsung ngalir. Nah, ketika saya menunjuk begini, kalau energi partikel itu kumpul di sini, bendul, betul nggak? Tapi bendul nggak? Kemana energi? Radiasi keluar. Pernah nggak? Kalau ada orang yang ngeliatin atau nunjuk orang itu balik belakang, dia rarasan langsung kebalik. Energinya memancar secara fisika. 3 aliran gelombang. Gelombang mengalir dari padatan, konduksi. Begitu ya Romo ya, konduksi. Gelombang mengalir melalui cairan, zat alir, konveksi. Yang begini nih, langsung itu konduksi dan konveksi. Tapi dia memancar, itu radiasi yang ketiga. Memancar melalui radiasi. Artinya, ketika ibu bapak tadi berlatih, ngebayangin tuh orang, ada di mana, semoga dia bahagia, mancar nggak tuh energinya?
orang-orang tertentu yang menekuni bidang itu bisa menyembuhkan jarak jauh loh. Pakai yang seperti itu loh. Doa rame-rame, semoga dia sehat gitu ya. Itu bisa membantu loh. Cuma nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi terjadi. Seperti itu. Nah, itu kalau ingin lihat-lihat risetnya ya. Di website namanya Heart apa ya? Heart Hati. Heart Hati tahu ya? HERT. Math Matematika. Math Institute. Nah, search dari situ. Videonya, hasil risetnya ada di situ. Heart Math Institute. Dengan memancarkan meta. Ya, dengan memancarkan meta. Itu ngaruh loh. Keluar loh. Gak sehat itu. Sehat itu. Nah, jadi hari ini selain meditasi dapat sedikit injeksi pengetahuan. Gak apa-apa ya? Ya, injeksi pengetahuan. Aikoni ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Terakhir. Ya, baik, terima kasih. Mohon maaf. Pertanyaan terakhir dari Aikoni ya, mohon maaf ya. Ngomong tentang nama rupa. Kita ketika berlatih minimal kan kita mesti mencapai nama rupa paricedanyana awalnya. Dan disusul dengan yang lainnya. Itu berurutan kan Om. Ya, terima kasih Aikoni. Ibu bapak, saudara-saudara, ketika seseorang berlatih vipassana, benar sekali yang dinyatakan oleh Aikoni. Jadi pada saat seseorang mulai muncul satu kemajuan untuk mencerap bahwa semua makhluk itu terdiri dari batin dan jasmani, itu memang pengetahuan pertama adalah pengetahuan tentang batin dan jasmani hasil dari direct knowledge. Betul sekali. Dan itu berurutan nanti. Dari batin dan jasmani ini nanti muncul bahwa batin dan jasmani ini ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Pacaya parigahanyana. Seperti itu. Ya, ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Seperti itu. Berurutan betul sekali Aikoni. Ya. Nah, untuk memahami nama rupa itu nggak gampang. Butuh paramita. Butuh kebaikan. Untuk bertemu ajaran minimal. Ajaran apa? Ajaran Buddha. Yang mengajarkan bahwa makhluk itu nama rupa, ya cuma Sang Buddha sekarang. Tidak ada. Dan untuk bertemu ajaran Buddha, itu nggak gampang. Kita udah dapat nih. Udah dapat. Ya kan? Udah dapat. Tinggal diasah gitu kan. Tinggal diasah. Nah ini di dalam salah satu sutta. Karena ini pertanyaan terakhir, jadi saya kasih bonus sutta. Oke. Ya. Jadi ada satu sutta itu perumpamaannya begini. Di satu bukit itu ada seekor burung pemakan buah. Dia bisa tahu di bawah itu ada kebun buah kesukaannya dia. Pemakan buah. Dia terbang ke bawah. Sampai di kebun buah. Gak bisa mencicipi buah. Gak bisa. Karena tenaganya gak kuat loncat. Atau paruhnya nggak runcing, paruhnya gini. Jadi kalau mau makan buah nggak dapat mulu, gitu, tok gitu kan. Nah, artinya dia harus meruncingkan paruh. Dia hantam paruhnya ke dalam dinding tebing atau pohon sampai runcing. Ketika runcing barulah dia bisa makan buah. Apa perumpamaan itu maknanya? Maknanya bahwa burung itu memiliki mata yang tajam
memiliki mata yang tajam itu sebagai pengetahuan. Mata yang tajam. Tapi dia tidak bisa pakai pengetahuannya kalau dia tidak punya kebaikan. Dana, sila, nah itu kekuatan untuk terbang. Kekuatan untuk terbangnya. Dia terbang, punya semua nih. Sampai di kebun buah. Kebun buah itu adalah ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha. Dia belum bisa menikmati langsung. Gak bisa. Dia butuh usaha. Menghantam-hantamkan paruhnya ke tembok itu usaha. Sampai tajam, baru dia bisa makan buah itu. Dia nikmati. Itu ibarat kita loh. Kita ini udah ada di kebun buah. Kebun buah Dhamma. Coba bayangin. Di sini meditasi berapa kali sebulan. Belum lagi retret dari Bodhipakya ya. Ya toh. Ada retret juga. Belum lagi retret lain. Ya kan. Banyak. Itu. Belum lagi pembabaran Dhamma. Wih sekarang banyak banget lewat YouTube. Lewat apa ya kan. Banyak banget. Jadi kita semua udah ada di kebun buah. Tapi kok nggak mencapai kesucian? Nah, artinya apa? Paruh kita ini masih mengok-mengok. Gigit damanya. Ya toh? Sehingga kita perlu pertajam. Gitu, pertajam dengan belajar, ikut retret, diskusi, meditasi, praktek sehari-hari, ya kan? Nah, dengan demikian menjadi tajam. Seperti tadi saja, ketika kita mencermati pembantu misalnya. Oh, dia begini, begini, begini. Itu menjadi lebih tajam gitu. Sehingga wawasan menjadi semakin bagus. Nah, begitu ada kesempatan untuk mematuk buahnya, maka buah itu bisa dipatuk dengan sempurna. Karena sudah tajam. Sudah tajam. Nah, itu yang artinya kombinasi sebenarnya dari dana, sila, ya kan, kemudian panya, ya kan, penglihatan gitu kan ya. Ya, jadi perumpamaannya itu. Jadi terima kasih Koni. Jadi benar ya, nama rupa pariceda nyana itu adalah tahap pertama yang harus ditembus dulu. Dia berurutan. Itu nggak tembus, tak sampai tuh. Ya, pertama itu bagus sekali. Ya, terima kasih. Ibu, Bapak, saudara-saudara semua, tidak terasa ya. Hari ini kita berlatih meta. Nah, berlatih meta yang kita latih pada hari ini, kita lengkapi memang dengan relaksasi meditasi, ya kan? Kemudian ada perenungannya, ya. Saya berharap latihan ini sebenarnya mirip dengan latihan eksplorasi user manual ya. Ya kan? Kalau ibu bapak beli handphone, cara pakai menu ini gimana sih? Gitu ya. Mirip kayak begitu kan, karena cuma sehari. Ya kan? Karena sehari. Kalau seminggu wah asik tuh. Ya. Nah, karena itu merupakan pembedahan istilahnya user manual. Dan user manualnya sudah bisa digunakan. Ya kan? Maka saya berharap pakailah itu dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya yang formal. Ingat yang tadi, menjadi landasan perjalanan kita kemanapun. Ya kan? Jadi bukan hanya formal meditation. Formal meditation oke. Ya, paling tidak 20 menit sehari minimal. Ya, minimal 20 menit. Gak gampang loh 20 menit. Ya, gak gampang 20 menit. Tapi jauh lebih sulit lagi, memang tidak mudah lagi 2 jam. Nah, ya itu tidak mudah ya, 2 jam. Tapi semua sudah berhasil mengalahkan itu. Hebat itu. Nah, itu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita berjalan kemanapun dan dimanapun. Seperti dalam Karania Metta Sutta kan begitu. Berjalan kemanapun, ya kan. Kita tidak susah. Dengan cara seperti itu.
Semoga bisa bermanfaat untuk Rama Ramani Ibu Bapak semua. Semoga apa yang kita jalankan pada hari ini itu melengkapi, menambah kelengkapan parami kita untuk ke arah batin yang lebih luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu.